Selanjutnya adalah distribusi probabilitas bersama kontinu. Ketentuannya untuk distribusi probabilitas kontinu, jika di sini fungsi fx, y adalah distribusi probabilitas bersama atau fungsi padat gabungan pada variabel acak kontinu x dan y, maka aturan yang digunakan yang pertama adalah sama ya dengan yang diskrit tadi, nilai peluang bersamanya fx, y-nya harus lebih besar sama dengan 0 karena nilai peluang pasti lebih besar sama dengan 0, nggak mungkin negatif. Kemudian yang kedua, total peluangnya dari semua peluang bersama x, y-nya itu harus sama dengan 1. Cuma di sini bedanya untuk menjumlahkan total peluangnya, kalau yang di diskrit tadi itu dengan cara tinggal dijumlahkan ya variabel acak peluang di setiap peluang bersamanya di setiap perhitungan gitu ya, jadi pakainya sigma simbolnya. Sedangkan kalau untuk yang kontinu ini dia menggunakan integral untuk penjumlahannya, karena kalau digambarkan ke grafik dia itu kan bentuknya kurva ya, jadi variabel acaknya itu dalam range atau rentang dari sekian sampai sekian, sehingga untuk menghitung total peluangnya itu sama dengan kita menghitung luas grafiknya. Nah, untuk menghitung luas grafik yang berbentuk kurva, di sini kita gunakan integral dari x dan integral dari y. Tuh. Dan ini juga sama. Contohnya, langsung contoh, suatu perusahaan coklat mengirim berkotak-kotak coklat dengan campuran krim toffee, kacang berlapis coklat cerah, dan kacang berlapis coklat pekat. Jika kotak dipilih secara acak, serta X dan Y menyatakan masing-masing proporsi untuk krim berlapis coklat cerah dan pekat, dan misalkan bahwa fungsi probabilitas bersamanya adalah fx, y sama dengan 2/5 dikali 2x plus 3y, ini untuk nilai x antara 0 sampai 1 dan y 0 sampai 1, kemudian fx, y-nya itu 0 untuk nilai x dan y lainnya. Yang A, tunjukkan bahwa syarat 2 dipenuhi. Syarat 2 itu tadi adalah ini, total peluangnya sama dengan 1. Yang B, cari P, X, Y elemen A jika A daerah X, Y sedemikian rupa sehingga 0 kurang dari X kurang dari setengah dan seperempat kurang dari Y kurang dari setengah. Jadi sebelum menyelesaikan kasus, kita perlu mengidentifikasi kasus ini adalah variabel acaknya diskrit atau kontinu. Kalau tadi itu kan variabel yang menjadi variabel acak adalah jumlah isi bolpen yang terambil warna merah atau warna biru. Nah, itu kan jelas jumlah isi bolpen. Masuknya ke variabel acak diskrit. Sedangkan di sini yang menjadi variabel acak itu adalah proporsi. Jadi variabel acaknya ada 2, X dan Y. Ini jelas berarti kasus distribusi probabilitas bersama ya, karena ada 2 jenis variabel acak, X dan Y. Itu adalah proporsi untuk krim coklat cerah dan coklat pekat. Jadi karena di sini proporsi, di mana proporsi itu nilainya adalah antara 0 sampai 1, jadi di dalam rentang 0 sampai 1 itu berarti dia bisa 0,5, 0,75, 0,88 dan seterusnya. Maka di sini kesimpulannya kasus ini adalah distribusi probabilitas bersama untuk yang kontinu. Kemudian di sini diketahui juga fungsinya, fungsi fx, y-nya. Kalau untuk nilai x-nya, x itu tadi adalah proporsi krim berlapis coklat cerah, itu nilainya dari 0 sampai 1, maka kita gunakan formulasi peluangnya. Jadi kalau peluang di variabel acak kontinu itu kan kita diberikan formulasinya. Formulasinya adalah 2/5 kali 2x plus 3y. Kemudian kalau variabel acak y-nya yaitu adalah proporsi krim berlapis coklat pekat, itu dari 0 sampai 1, maka untuk mencari peluangnya kita gunakan 2/5 kali 2x plus 3y. Nah, yang A diminta untuk membuktikan bahwa total peluangnya
total peluang dari distribusi probabilitas bersamanya adalah 1. Kalau kita lihat di rumus tadi, yang kedua ini formulasinya ini ya, integralnya 2 kali karena di sini diintegralkan terhadap X dan terhadap Y. Ini harus sama dengan 1. Maka kita tuliskan di sini integralnya, kita tuliskan rumusnya, integral dari minus tak hingga sampai tak hingga 2 kali fx, y dx dy. Berarti kalau di sini kita integralkan dulu yang bagian dalam, berarti kita integralkan dulu terhadap x, baru kemudian kita integralkan terhadap y. Ini kenapa teori probabilitas mata kuliah persyaratnya adalah kalkulus. Jadi teman-teman di sini diharapkan sudah paham betul bagaimana cara menggunakan prinsip atau melakukan perhitungan dengan integral. Walaupun di sini kasusnya itu integralnya sebenarnya yang sederhana-sederhana saja. Karena sudah integralnya diaplikasikan di kasus-kasus yang ada di teori probabilitas. Nah, sehingga di sini sama dengan integralnya kita tuliskan 2 kali. Kemudian fx, y-nya itu adalah 2/5 kali 2x plus 3y sesuai dengan yang di kasus tadi ya. Kemudian ini diintegralkan terhadap x dulu. Karena diintegralkan terhadap x dulu, maka batasan di integral yang bagian dalam ini adalah batasan untuk x dari 0 sampai 1. Ini x-nya ya, x 0 sampai 1. Kemudian yang integral luar ini adalah y. Y-nya dari 0 sampai 1 juga. Karena kan sama-sama proporsi ya, baik x maupun y itu nilainya sama-sama dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Sama dengan kita selesaikan dulu yang bagian dalam. Jadi integral dari 2/5 kali 2x plus 3y diintegralkan terhadap x. Hasilnya ini. Jadi ini saya anggap teman-teman sudah paham betul, sudah menguasai konsep perhitungan integral di kalkulus. Jadi saya hanya menjelaskan konsep penggunaan integral di dalam teori probabilitasnya, tapi tidak teknis perhitungan integralnya. Jadi ini sudah diintegralkan terhadap x ya, x-nya 0, x-nya 1, kita masukkan ke sini x-nya. Kemudian setelah diintegralkan terhadap x, selanjutnya diintegralkan terhadap y. Ini hasilnya diintegralkan terhadap y. Kemudian nilai y-nya dimasukkan, ternyata di sini sudah terbukti bahwa nilai total peluangnya adalah 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu diminta untuk mencari nilai P jika x-nya itu dari 0 sampai setengah dan y-nya dari 1/4 sampai setengah. Nah, caranya sama, kita gunakan prinsip formulasi tadi, kita integralkan 2 kali terhadap x dan terhadap y. Kemudian ini nggak jelas ya. Diintegralkan, ini sama ya rumusnya tadi, diintegralkan terhadap x dulu, maka integral yang di dalam sini ini adalah batasan x-nya dulu. X-nya itu dari 0 sampai setengah. Dari 0 sampai setengah, kemudian yang luar itu adalah y-nya. Y-nya dari 1/4 sampai setengah. Y-nya dari 1/4 sampai setengah. Nah, kemudian kita selesaikan. Hasilnya adalah 13/160. Atau berarti peluang ketika nilai x-nya atau nilai variabel acaknya itu dari 0 sampai setengah rentangnya, dan y-nya itu dari 1/4 sampai setengah, maka peluangnya adalah 13/160.